Kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama kabulkan ya Rabbi harapanku ini agar sanggup Rabbi meridai kami panjangkan usianya sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, selamat datang di podcast Ramadan Ceria bersama anak hebat. Di podcast kali ini kita akan membahas hal yang sering kita ucapkan saat sahur, yaitu tentang niat puasa dan artinya. Kenapa sih niat itu penting banget? Nah, supaya makin paham, kita sudah bersama narasumber kita, guru yang paling keren dan inspiratif. Beliau adalah Bapak Muhammad Diaur Rahman SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak hebat. Masih semangat ya Mbak Nazwa dan Mbak Faika? Masih. Alhamdulillah. Bapak, setiap mau puasa kita selalu baca niat ya? Tapi jujur nih Bapak, kadang kita hafal bacaannya tapi belum tahu artinya. Hehehe. Sebenarnya apa sih niat itu dan kenapa puasa harus pakai niat? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali untuk Mbak Nazwa dan Mbak Fahira. Jadi seperti ini ya anak-anak ya, baik maupun yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jadi seperti ini. Niat itu keinginan dalam hati untuk melakukan ibadah karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, seperti itu. Jadi kalau tidak niat maka kita tidak sah dalam melakukan hal tersebut, seperti itu. Berarti kalau tanpa niat puasanya tidak sah ya Bapak? Betul sekali, makanya ketika di bulan Ramadan jangan lupa kita sebelum azan subuh berkumandang kita harus melafalkan niat puasa. Makanya ketika di awal malam 1 Ramadan kita niat puasanya itu 2 kali. Maksudnya 2 kali apa? Niat puasa untuk 1 hari sama niat puasa untuk 30 hari sekalian gitu. Nah, karena apa? Barangkali kita mungkin ketika sahur kita ketiduran atau kita lupa mau baca niat. Nah, makanya kita wajib baca niat di awal masuk bulan Ramadan itu supaya apa? Supaya kita tidak batal puasa kita atau tidak sia-sia ibadah puasa kita seperti itu.
Wah, jadi niat itu bukan cuma di mulut, tapi di hati ya Bapak? Betul. Jadi ketika kita membaca niat harus dari dalam hati juga, jangan secara lisan aja tapi dari hati kita harus juga niat. Niat apa? Niat untuk berpuasa. Misal kita apa ngomong atau bilang kita puasa tapi dalam hati kita tidak, itu sama saja puasa kita tidak sah untuk melakukan. Makanya itu tergantung lagi ke niat kalian di awalnya itu tadi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niat itu sangat penting sekali, seperti itu Mbak. Masya Allah. Jadi niat itu bikin puasa kita lebih bermakna ya? Betul. Jadi niatnya itu jangan sampai lupa itu ya. Jadi untuk teman-teman baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, barangkali belum tahu niatnya, mari kita baca sama-sama. Masih hafal kan ya Mbak Nazwa dan Mbak Faira? Masih? Insya Allah. Nah, coba kita baca niatnya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri Ramadana hadhihi sanati fardolillahi ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali untuk Mbak Nazwa dan Mbak Fahira. Bapak, ada pesan hikmah buat kami semua? Pasti ada dong. Nah, mau tahu untuk teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Nah, pesan Bapak ada yang pertama, tantangannya niatkan puasa itu dengan sungguh-sungguh setiap malam. Jadi jangan dibuat main-main. Kalau kita harus berpuasa, ya harus kita niatkan secara sungguh-sungguh. Atau ketika samen ibaratnya, ketika samen minta sesuatu ke orang tua. Kalau niatnya samen main-main, apakah samen akan diterima permintaan samen? Pastinya tidak kan? Makanya setiap apapun yang kalian lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Maka itu nanti barangkali itu akan terkabulkan. Seperti itu ya. Yang kedua, bangun sahur tanpa mengeluh. Biasanya aduh masih ngantuk, aduh malas mau makan, itu pasti ada. Nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi niatkan ibadah kita karena Allah Ta'ala. Jangan karena kita terpaksa, kono sahur, sana sahur kita harus sahur. Mau sahur jam 3, mau jam 2, mau jam 1, jam 12 malam, boleh, jam berapapun boleh. Tapi yang lebih baik itu kita mengambil sahur itu 30 menit sebelum waktu imsak. Itu adalah waktu yang baik sekali. Seperti itu. Terus yang ketiga, sholat 5 waktu tepat waktu, jangan diolok-olok. Misal waktu sholat duhurnya jam 11.30, kita harus lakukannya jam 11.30. Jangan sampai misal asarnya jam 2, kita sholatnya jam 2 kurang 10 menit. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kita harus melakukan sholat itu di awal waktu. Misal kalau ada hal yang tidak bisa kita tinggalkan, misal itu tapi kita masih nutut untuk melaksanakan sholat, ya kita tetap sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat seperti itu. Yang ketiga, tidak berkata kasar. Misal yang sering berkata kasar, misal apalah gitu nah, itu tidak boleh, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus melatih diri kita dari berkata kotor. Terus juga yang terakhir, membantu orang tua ketika di rumah. Misal orang tua membutuhkan kita, disuruh beli apa, disuruh menata makanan, disuruh menyapu rumah atau apapun, ya kita harus lakukan dengan senang hati. Jangan kita lakukan dengan cemberut atau dengan susah. Misal disuruh ibu nggak ada senyumnya sama sekali. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita lakukan harus dengan apa? Dengan senyum. Jadi jangan
besengut apa orang bilang itu besengut apa malesi lah, jangan sampai seperti itu, paham ya? Nah, itu tantangan untuk teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Siap terima tantangan teman-teman? Yuk teman-teman, kita jadi anak hebat yang berakhlak mulia. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya hari ini. Sama-sama, semoga Ramadan tahun ini kita diberikan penuh berkah. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna minasyaimin wal qaimin. Ya Allah, berkailah kami di bulan Ramadan dan terimakanlah puasa kami semua dan jadikanlah amal-amal kami menjadi amal yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Saya Nazwa Dan saya Fahira. Sampai jumpa di podcast Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.